Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur Tuhan telah menyertai kita sepanjang 1 minggu telah berlalu. Kita percaya bahwa ada jejak-jejak, tanda-tanda tangan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, kita akan belajar pada malam hari ini di bawah satu topik tentang pertobatan. Ibu Gembala sudah sampaikan dan sudah 2 minggu berturut-turut berbicara tentang pertobatan. Kita langsung membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Saya akan membacakan bagi kita judul perikop yang diberikan LAI, persembahan yang benar. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita bertanya, apakah orang Kristen itu perlu bertobat? Bukankah setiap seruan pertobatan yang umum kita dengar tujuannya untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus? Apakah dengan begitu bahwa keselamatan yang selama ini dipastikan di dalam iman Kristen masih ada celah bahwa kita tidak akan selamat ternyata? Orang Kristen tentunya perlu bertobat. Kenapa demikian? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak secara otomatis menjadi sempurna. Tidak otomatis langsung menjadi sempurna. Yang terjadi bahwa benih rohani ditanamkan di dalam diri kita, tapi menjadi serupa dengan gambar diri yang sejati, itu perlahan-lahan. Ada juga yang cepat, berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ketika Adam jatuh dalam dosa, seluruh keturunannya menjadi tercemar, bahkan dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah dalam pengertian bahwa manusia telah kehilangan kekudusan yang sejati yang dikehendaki Allah, kebenaran yang sejati yang dikehendaki Allah, dan pengetahuan yang sejati tentang Allah. Itu telah hilang. Maka karena itu telah hilang di dalam diri manusia, yang menyebabkan gambar diri yang secara umum tentang pikiran, moral, kehendak, emosi itu tercemar dan mempengaruhi gaya hidup manusia. Orang yang belum lahir baru tidak ada sesuatu yang baik yang dapat diharapkan dari mereka. Tapi bagi mereka yang telah lahir baru, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, dia tidak langsung menjadi sempurna. Dia harus dipulihkan, dan itu bertahap untuk masuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu perlu pertobatan, dan pertobatan itu terus-menerus harus dilakukan setiap hari. Dan kita perlu bertobat supaya kita tidak tertuduh ketika kita menghampiri Tuhan. Kita punya rasa percaya diri untuk menghampiri Dia. Dikenal ada 2 elemen pertobatan. Yang pertama penyesalan, yang kedua iman. Setelah seseorang menyesali perbuatannya masa lalu, dia hanya tidak sampai ke situ,
dia harus menggantungkan harapannya kepada Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Dari dua elemen ini saya akan menekankan pada penyesalan. Penyesalan juga ada dua macam. Ada penyesalan yang tidak mau membawa pada pertobatan yang sejati, tapi ada penyesalan yang membawa pada pertobatan yang sejati. Apa itu penyesalan yang tidak membawa pada pertobatan sejati? Yaitu penyesalan karena akibat. Ada orang yang tertangkap mencuri, lalu dihajar massa dan sampai bonyok-bonyok, dan dia berkata, saya menyesal sudah mencuri tadi. Itu menyesal karena akibat yang dilakukan. Ia tidak menyadari bahwa apa yang diperbuatnya itu tidak pantas, adalah salah, adalah dosa. Ia menyesal karena akibat. Di dalam gereja juga ada banyak orang Kristen menyesal melakukan ini, nanti masuk neraka. Ini adalah pemahaman yang keliru tentang sebuah pertobatan iman Kristen. Pertobatan, penyesalan yang sejati adalah ia menyadari apa yang diperbuatnya itu salah, dan ia punya keinginan untuk tidak melakukannya kembali. Itu penyesalan yang sejati. Dan setelah penyesalan itu, ia melihat pada salib Kristus, di mana dia punya pengharapan untuk mendapatkan perkenanan Allah terhadapnya. Pertobatan merupakan sebuah penyesalan yang tulus. Seseorang sadar akan kesalahannya. Ia menyesal telah melakukan hal yang semestinya tidak pantas untuk dilakukannya, bukan karena akibat perbuatannya. Ia berkomitmen untuk tidak mengulang kembali perbuatannya. Pengakuan atas dosa atau kesalahan yang diperbuat pasti juga disertai dengan kesediaan untuk bertanggung jawab sedapat mungkin, dan kemudian berbalik dari dosanya. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang ketika mengenal Kristus dan ia menunjukkan tanggung jawab penyesalannya atas perbuatannya di masa lalu. Panggilan pertobatan merupakan pesan utama di dalam Perjanjian Baru. Diawali dari Injil Matius pasal 3 ayat 2, panggilan pertobatan, lalu ditutup di akhir kitab Perjanjian Baru lagi, Wahyu pasal 3 ayat 19, menunjuk kepada gereja supaya mereka bertobat. Panggilan pertobatan adalah pelayanan gereja yang sesungguhnya agar tubuh Kristus makin hari makin dibawa serupa dengan Kristus. Dan itu juga yang kita pelajari pada nas pada malam hari ini, untuk berubah sesuai dengan pembaharuan budi. Dari kata metamorfo, perubahan rupa, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita kehilangan kemuliaan Allah dari awal, kehilangan pengetahuan yang sejati, kekudusan yang sejati, dan kebenaran yang sejati. Dan itu yang terus menerus akan diperbaharui dalam diri kita melalui perenungan firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Di situ akan terus diperbaharui hingga saatnya nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi setiap kita masih terus harus bertobat. Termasuk juga yang berdiri saat ini juga harus bertobat setiap hari, memperbaharui diri di hadapan Tuhan. Dan yang kita pelajari pada malam hari ini itu mencakup dua istilah kata di dalam Alkitab tentang pertobatan. Perjanjian Lama menggunakan nisam, Perjanjian Baru menggunakan metanoia, yang berarti menyesal, tergerak oleh belas kasihan, atau bertobat dari perbuatan yang salah. Secara singkatnya yaitu perubahan pikiran. Ini menekankan pada perubahan batin atau moral. Lalu ada pengertian yang kedua yang digunakan, yaitu
Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, epistrepo berarti berbalik, pergi ke arah yang berlawanan. Dan ini cenderung menekankan perubahan pada kehidupan yang lahiriah, yang merupakan pengungkapan dari perubahan batin. Itu sudah mencakup pada kata metamorfo, perubahan rupa, yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat kedua ini. Pertobatan merupakan tindakan sadar seseorang yang telah lahir baru. Ia berpaling dari dosa kepada Allah. Ia mengalami perubahan yang baru dari cara dia berpikir, dari cara dia merasa, berkehendak, dan ia berkomitmen untuk menunjukkan perubahannya yang nyata melalui perilaku hidupnya. Sekalipun demikian, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kendati ada niatan kita untuk terus bertobat, kita juga harus tahu bahwa tidak ada pertobatan yang sempurna yang dilakukan oleh orang Kristen manapun di dunia ini. Tidak ada pertobatan yang sempurna yang dilakukan oleh orang Kristen siapapun. Jangan pernah berpikir bahwa kesempurnaan rohani dapat dicapai oleh orang-orang Kristen, bahkan yang paling saleh sekalipun di dalam dunia ini. Ini adalah bahaya perfeksionisme, dan sama bahayanya ketika menganggap dosa tidak ada masalah karena telah ditebus oleh Kristus. Keselamatan kita tidak bergantung pada pertobatan sempurna kita, apalagi pengakuan dosa kita secara sempurna. Siapakah di antara orang Kristen yang bisa mengaku dosanya secara sempurna? Dapatkah ia mengenal kebenaran secara sempurna? Ia punya pengetahuan yang sempurna? Belum. Nanti sempurna pada masa di mana kita telah dibangkitkan oleh Kristus dari kematian. Maka di dalam firman Tuhan mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kemenangan seorang Kristen dikumandangkan. Bila keselamatan bergantung pada hal yang saya katakan, maka tidak seorang pun yang akan selamat, karena tidak ada yang melakukan pertobatan yang sempurna seumur hidupnya dalam pengertian yang paling mutlak. Dan sia-sialah penebusan Kristus. Kita merendahkan nilai penebusan Kristus. Kita perlu hidup dalam pertobatan, karena pertobatan yang pertama adalah kebutuhan utama kita, kebutuhan prima kita. Kita harus sadar bahwa kita orang yang berdosa, yang membutuhkan pemulihan dan gambar diri yang sejati. Kita harus sadar bahwa dosa sangat menyakiti hati Allah. Dan atas dasar ini, dorongan ini, kita harus memperbaharui diri hari ke hari di dalam terang firman Tuhan melalui pimpinan rohnya di dalam batin kita. Pertobatan dalam pengertian soteriologinya atau dalam pengertian keselamatan itu hanya terjadi satu kali, dan Ibu Gembala sudah sampaikan pada pagi hari. Satu kali seumur hidup. Tapi pertobatan itu terus berulang-ulang di dalam kehidupan orang percaya, dalam pengertian ia harus masuk atau menuju pada kesempurnaan serupa dengan Kristus. Dan itu perlahan-lahan, bertahap. Ini juga yang sering disebut dengan pengurusan secara progresif. Hari ke hari diperbaharui. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 10 nanti dijelaskan di sana tentang kita akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam pengetahuan dan kebenaran yang sejati. Bila kita tidak sadar akan dosa yang kita perbuat, kita tidak mungkin akan menyadari betapa pentingnya anugerah Tuhan atas hidup kita, dan kita tidak mungkin akan berubah. Biarkanlah diri kita diubahkan terus-menerus. Seperti firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorfo itu menggunakan kalimat pasif, dan yang berarti bahwa pertobatan sekalipun adalah pekerjaan Allah. Kalau kita diterjemahkan lebih tepat bahwa biarkan dirimu diubahkan hari ke hari,
terus menerus. Biarkan dirimu, menggunakan kalimat kata kerja pasif bukan aktif. Ini adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Pekerjaan Roh Kudus. Ini menegaskan kepada kita, kalau kita hari ke hari makin baik, makin melakukan hal-hal yang baik, mestinya harus kita rendah hati juga, karena kita tahu bahwa Allah yang mengerjakan di dalam diri kita, sehingga terpancarlah hal-hal yang baik melalui perbuatan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita lebih daripada yang lainnya, tapi karena Allah bekerja di dalam diri kita. Itu juga yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 13. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu ayat ke-13. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, itu yang pertama, baik kemauan kehendakmu maupun pekerjaan. Ini adalah pekerjaan Allah. Anugerah Allah bagi kita tidak pernah lepas. Kita selalu bergantung pada anugerah Allah setiap hari. Karena itu setiap kita mau berubah, kita harus bergantung pada anugerah Allah. Kalau ada perubahan yang nyata di dalam hidup kita, makin hari makin baik, makin rendah hatilah kita, karena Allah lah yang telah bekerja di dalam diri kita. Maka yang perlu adalah membangun persekutuan selalu dengan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Renungkan firman-Nya hari ke hari. Maka dua sisi pertobatan di sini, ada aktif dan ada pasif, di mana Allah bekerja di dalam diri kita. Tapi di lain sisi ada tindakan yang disadari oleh orang yang berubah. Ada tindakan yang disadari olehnya. Pertobatan yang tidak berakar dari pekerjaan roh atau kelahiran kembali, itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan semacam ini bersifat sementara, dan saya yakin tidak akan bertahan. Itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan orang yang menerima benih firman Tuhan, dan ada yang ditaburkan di batu-batu dan segala macam. Apabila kita sadar akan keberdosaan kita, kita harus datang kepada Kristus dalam kerendahan hati. Karena Allah tidak membuang atau menyingkirkan dosa-dosa kita begitu saja, tanpa penyelesaian. Ia telah mengirim anaknya, dan anaknya yang tunggal itu telah rela menanggung hina dan celah demi kita. Pertobatan adalah kebutuhan kita. Allah tidak serta-merta membuang secuma-cuma dosa-dosa kita, menghapus secara cuma-cuma dosa kita. Ada yang dikerjakan oleh Allah, dan setiap mestinya kita mau mendekati dosa, lihatlah betapa mengerikan. Kristus harus dihinakan bagi kita karena celah dan dosa kita. Itu yang harus menggetarkan hati kita untuk selalu berubah, memperbaharui diri. Itu kebutuhan kita, setiap orang percaya. A.B. Simpson berkata, keselamatan itu dinamakan keselamatan Allah karena bukan manusia yang mengusahakannya, melainkan Allah sendiri, dan ialah satu-satunya juru selamat kita. Lalu ia melanjutkan, pengudusan juga bersifat sama dengan pertobatan. Pengudusan bukanlah pekerjaan kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menguduskan dirinya sendiri. Seandainya kita dapat memperbaiki diri hari lepas hari, menyusun kebaikan kita sehingga kita sempurna, bukankah hal itu dapat membuat kita tinggi hati, congkak dan sombong? Oleh karena itu, sekali-kali kita tidak dapat menguduskan diri sendiri. Pengudusan telah dibelinya untuk kita. Kristus telah membelinya untuk kita. Dan kita perlu bertobat, karena itu menyakiti hati Allah, dan kita melihat dalam proses yang harus dijalankan oleh Kristus ketika Ia menebus kita di atas kayu salib.
Setiap kita mendekati hal-hal yang menajis, lihatlah pada salib Kristus yang menyakiti, mendukakan Allah. Pertobatan adalah kebutuhan utama kita. Pertobatan semestinya menghasilkan buah bagi Allah. Firman Tuhan mengartikan pertobatan sebagai perubahan pikiran seseorang. Dan ini tentu tidak hanya sebatas pada opini kita atau kita punya pengetahuan saja tentang apa itu pertobatan, melainkan ada perubahan arah hidup. Dari tadinya tertarik dan senang terhadap hal-hal duniawi yang sifatnya tanpa pengenalan akan Allah, sekarang berbalik lebih senang dan bergantung hanya kepada anugerah Tuhan dan mengerjakan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada komitmen yang lahir dari hati orang-orang yang telah percaya. Itulah sebabnya dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup berarti membiarkan hidup kita menjadi alat-alat kebenaran, karena kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, maksudnya bahwa kita memisahkan hidup kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi kepada Allah. Menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, artinya kita mempersiapkan diri untuk dipakai layak sebagai perabot rumah oleh Tuhan, sehingga kita layak dipakai olehnya dalam pekerjaannya. Ini tidak ada hubungannya tentang keselamatan. Ini tentang kelayakan kita dipakai untuk kemuliaan, keharuman nama Tuhan. Dan itu tercatat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Perubahan yang nyata melalui buah-buah kehidupan merupakan tanda dari pertobatan dan iman yang terus-menerus bertumbuh dalam hidup kita karena Roh Kudus yang bekerja. Allah yang memulai pekerjaannya, Ia juga yang akan terus menyelesaikannya di dalam kita, karena Kristus sudah membeli pengudusan atas hidup kita. Itu juga yang telah saya kutip tadi, perkataan A.B. Simpson. Lalu di dalam pertobatan ada 3 elemen penyesalan dikenal. Bapak Ibu, yang pertama elemen intelektual, di mana ada sebuah perubahan paradigma cara berpikir kita. Kita menyadari akan realita dosa, pelanggaran dan ketidakberdayaan kita. Roma pasal 3 ayat 21 dan 32. Ada perubahan pada berbagai prinsip hidup kita, karena kita dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai dan budaya latar belakang kita masing-masing. Dan kita teguh pada prinsip yang telah kita pegang itu. Tapi sejak kita menerima Kristus, firman Tuhan hari ke hari terus akan memperbaharui kita. Ada perubahan prinsip dalam proses hidup kita terjadi. Dan juga aturan dan kebiasaan yang bertentangan dengan paradigma baru kita setelah kita belajar firman Tuhan. Transformasi kehidupan seperti ini tentunya juga akan mempengaruhi budaya lingkungan kita, dan kita akan menjadi garam dan terang, mencegah kerusakan. Karena mandat budaya pertama itu ketika manusia diciptakan itu mandat budaya untuk memelihara alam semesta, dan kepada manusia diberikan kuasa untuk menaklukkannya dan juga untuk membangun peradaban. Dan itu telah rusak karena kejatuhan. Adam menjadi perwakilan kita yang pertama, dan Kristus menjadi perwakilan orang percaya untuk menggantikan kita di hadapan Allah.
Yang kedua, ada elemen emosional. Ada perubahan perasaan. Perasaan berduka atas perbuatan dosa karena telah sadar akan kehadiran Allah yang kudus dan juga adil. Tidak hanya sekedar kasih, tapi ini tidak boleh dipisahkan. Kudus, kasih, dan adil. Satu di dalam salib Kristus Ia telah nyatakan bagi kita. Ini yang disebut dengan duka cita ilahi atau lupe kata theo. Dan duka cita duniawi yaitu lupe kata kosmo dari 2 Korintus 7, 9, 10. Dan Ibu Gembala sudah khotbahkan tadi pagi. Menghasilkan buah bagi Allah. Pertobatan semestinya menghasilkan buah bagi Allah. Ada elemen kehendak atau sering disebut dengan volisional, tindakan menjalankan kehendak. Dari keinginan yang bersifat duniawi ke keinginan untuk mengerjakan hal-hal yang kudus, menghindari diri dari melakukan perbuatan dosa. Tentu walaupun demikian, kita harus selalu sadar tidak ada pertobatan yang sempurna. Tapi saat kita sadar akan perbuatan kita yang kita lakukan, kita harus berubah. Ada perubahan yang nyata di dalam diri kita. Kalau tidak ada perubahan, maka itu orang bilang air mata buaya. Yang ketiga adalah pertobatan juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita perlu bertobat setiap hari karena pertobatan adalah kebutuhan prima kita. Yang pertama, yang kedua, pertobatan harus menghasilkan buah bagi Allah, dan pertobatan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Dan kemudian dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah kita yang sejati. Ada komitmen kita untuk berubah setiap hari. Itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Allah. Tanda ketaatan kita. Nasihat untuk beribadah didorong oleh kemurahan Allah. Harus kita sadari hal ini. Kemurahan Allah di sini tentu berkaitan dengan diterimanya kita oleh Allah melalui Kristus. Kita telah menjadi percaya karena Roh Kudus telah melawat hati kita, sehingga kita menyadari kemalangan kita. Lalu kita didesak menerima Injil keselamatan. Allah Roh Kudus bekerja di dalam kita, karena kita yang telah ditentukan oleh Allah untuk beroleh kemurahan hatinya ini. Ini adalah pemberian yang begitu berharga dianugerahkan Allah kepada kita. Ini adalah pekerjaan Allah semenjak kita lahir baru. Roh Kudus yang telah menerangi kita, melahirbarukan kita, sampai kini terus Allah terus bekerja bagi kita di dalam kemauan dan pekerjaan kita. Lalu ada perintah, kerjakanlah keselamatanmu di dalam Filipi. Di sisi lain ada pekerjaan Allah, dan kita harus rendah hati senantiasa ketika ada perubahan yang nyata dalam hidup kita. Itu artinya bahwa ada kuasa Allah yang telah bekerja di dalam kita. Tapi di sisi lain, pihak manusia ada kesadaran akan diri dan atas keberdosaan. Pertobatan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah dan didorong oleh kemurahan Allah, bukan karena takut nanti dihukum, tapi karena Allah sedih, tapi Ia telah menunjukkan kesedihannya di atas kayu salib, apa yang telah diterima oleh Kristus. Karena itu Rasul Paulus menghimbau jemaat agar memberi diri melayani Allah, beribadah kepada Allah. Kita melayani Allah bukan karena rasa takut akan hukuman, tapi sebagai timbal balik kasih yang telah kita terima dari Allah. Allah Tritunggal sendiri yang dipercaya oleh orang Kristen adalah kasih dari kekal. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, demikian juga Roh Kudus mengasihi anak dan Bapa. Itu dari kekal. Dan ketiganya ada sejak kekal. Jika tidak ada, kasih itu baru dinyatakan berarti setelah ciptaan ada. Dan artinya kasih Allah bergantung pada ciptaannya, tapi kasih Allah tidak bergantung pada ciptaannya.
Kasihnya kekal, naturnya itu. Allah adalah kasih. Dan kita dapat mempercayainya. Kasih selalu identik dengan pemberian. Allah tidak kekurangan di dalam dirinya, sehingga tidak ada yang bisa kita berikan kepada Allah sebagai bentuk kasih kita kepadanya. Apa yang bisa kita berikan kepada Allah sebagai bentuk kasih kita? Apakah Allah kekurangan apa-apa? Tidak, Ia sejak dari dulu kasih, dan Ia telah mengasihi, Ia dikasihi. Allah yang memberikan sesuatu kepada kita, karena itu kita bergantung kepadanya. Allah tidak bergantung pada kita. Tapi sekalipun demikian, kasih tidak sepihak dengan manusia. Ia mau berbagi kasih, dan Ia mau kita mengasihi Dia, hidup di dalam persekutuan kasih Allah Tritunggal itu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Itu juga yang dikatakan oleh Kristus, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Yesus dengan secara sempurna memberitahu kepada kita. Hanya dengan itu kita menunjukkan kasih kita kepada Allah, melakukan perintah-perintahnya. Karena Allah cukup dalam dirinya, sempurna. Ia adalah kasih sedari kekal. Dan Ia, oleh karena keagungan sifatnya, mau kita bergabung di dalam persekutuan kasih-Nya dengan cara melakukan perintah-perintah Kristus kepada kita. Mari kita tutup dengan buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tapi kenapa sering berat? Ya kembali, kasih kita kepada Allah. Kita harus hidup dalam pertobatan hari ke hari, karena itu adalah kebutuhan kita. Dan memang pertobatan harus menghasilkan buah bagi Allah. Dan pertobatan adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu. Engkau memperdengarkan sabda-Mu bagi kami. Mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi Engkau yang akan terus menerangi kami, menerangi perasaan kami, kehendak kami, bahkan pikiran kami, hari ke hari semakin serupa dengan gambar Kristus. Tuhan, tolong kami oleh Roh Kudus-Mu. Mampukan dan muliakanlah nama-Mu yang telah dihinakan karena kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.